Baiklah pecinta One Pride, sekali lagi ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas featherweight 65,8 kg. Di sudut biru, fighters kelahiran kota Bengkulu 18 tahun 172 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai, sang harimau Sumatera, Denny Arif. Sementara di sudut merah, from Hand Academy Solo, fighters dengan julukan The Black Venom 25 tahun 173 cm kelahiran Papua. This is Jordan The Black Venom Hilapok. Juri 1 pada malam hari ini Komarudin, didampingi juri 2 Jesse dan juri 3 David Strum. Sementara dewan juri kita pada malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Wasit David Kraft. Fighter, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Duduk di kalian masing-masing. Bermain sportif. Touch glove. Balik sudut. Juri 1. Juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Baik, pecinta Sports One, inilah pertarungan kedua untuk malam ini antara Jordan Hilapok melawan Denny Arif untuk contender fight untuk kelas featherweight. Jordan Hilapok yang baru saja memenangkan 2 fightnya di One Pride Arena dengan 2 knockout. Dan kita lihat apakah permainan boxing dari Jordan Hilapok ini bisa menandingi dari kemampuan Denny Arif yang dulu sudah pernah menantang sabuk juara dari Paul Lumihi. Keduanya masih bermain dari luar ya Bung Ivan ya? Iya, keduanya masih sangat berhati-hati untuk melihat kemampuan lawan. Dan kita tahu bahwa Denny pernah cedera kaki ya. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini sudah sembuh secara prima. Ya. Dan dari kita lihat Denny pada saat dia fight melawan Paul itu dia cukup seimbang, bahkan mungkin dalam beberapa saat dia itu bisa lebih unggul dari melawan Paul. Tapi kemudian pada saat dia mundur, lututnya itu cedera. Itu cedera lama yang kemudian bisa itu dia masuk Jordan bisa masuk dengan jabnya, dengan stiff jabnya, tapi tidak langsung saja Denny masuk ke posisi clinch. Ya, mudah-mudahan nih Jordan bisa menampilkan permainan yang prima juga malam hari ini. Ya, dia seorang boxing sejati. Oh, masuk dia. Hook kirinya masuk dan Denny Arif sudah hampir. melorot. Dan itu satu lagi uppercutnya masuk ya. Bisa. Cukup keras ini ya, karena gerakan Jordan ini dengan bahunya ikut dia memukul. Dia bisa masuk dengan stage. Ini dia masuk. Dan Denny Arif seperti dari dulu kita lihat dia itu juga sama dia main dari jauh atau dia main dari dekat. Dia tidak ada dalam jarak pukulan. Sementara Jordan itu sangat handal dalam jarak pukulan tersebut. Ya, mengambil jarak pukulan efektif ya. Betul. Masuk, betul. Ini dia masuk dari sini. Harus hati-hati. Dari posisi clinch, dirty boxing dia masuk. Harus hati-hati Denny menghadapi Jordan. Dia membuka jarak dan kita lihat. Jordan kembali dari posisi. Dia biasa masuk kembali. Denny itu biasa bermain dart in dart out, masuk keluar. Dan atau dia mencoba masuk ke posisi takedown, clinch, dan malah justru di counter. Di counter ya, Dan Denny mencoba masuk posisi clinch tapi tidak berhasil. Masih bertahan dari sini, masuk ke takedown. Clinch ke takedown, tapi cukup cerdik dari Jordan ini tangannya untuk menjepit tangan kiri daripada Denny ya. Betul. Sehingga tidak bisa dia mampu untuk leluasa bergerak memukul. Betul. Dia masuk dari situ, itu wizard, dan dia mencoba kembali itu sengkatan dicoba, tapi justru dibalas dengan dengkul. Kembali masuk lagi dengkul. Kita lihat pukulan lagi, uppercut lagi masuk lagi. Satu lagi masuk lagi uppercutnya ya. Ya, harus hati-hati Denny untuk malam hari ini. Ini sungguh luar biasa. Jordan bermain sungguh luar biasa. Dia bisa memaksa Denny bermain dari luar. Itu dia sudah masuk. Tadi lututnya masuk dan Denny Arif apakah akan dihentikan? Sangat berbahaya, Dua, sekali. terus
Ya berbahaya dia berbalik seperti itu bisa Apakah ini akan dihentikan oleh wasit? sangat-sangat berbahaya nih Denny ini. Satu terus, ground and pound terus, tapi Ya, kemudian cukup Denny refleks. mencoba lakukan takedown. Sayang sekali pukulannya sepertinya tadi tidak di follow up dengan Karena baik. memang cukup berat ya ini pukulan daripada Jordan ini. Kita Betul. tahu semua TKO lawan-lawan sebelumnya ini cukup. Dan ini mencoba takedown lagi. Sepertinya dia tidak berencana. Kenapa ini tidak dihabiskan? Sepertinya Jordan ini tidak pernah terpikir untuk menghabisi lawan di ronde pertama. Ya betul. Sehingga dia kemudian begitu lihat lawannya jatuh, oh takedown. Takedown. Denny Arif berhasil melakukan takedown. Nah, berhasilkah Denny untuk bisa mengunci lawannya Jordan? Nah. Jadi tampaknya cukup kesulitan ini. Tinggal 1 menit lagi. 1 menit itu waktu yang tidak banyak untuk sebuah submission. Apalagi dia sudah banyak menerima pukulan yang sudah bisa membuat dia sedikit stagger. Ya. Berkurang, sempat goyang sedikit tadi ya. Dan tapi belum tentu juga. Jordan sekarang sudah Denny berada di posisi mount dan masuk ke posisi back mount. Berhasil ngambil lehernya ini Back cukup mount kita terbuka lihat ya. apakah Neck sudah left ya. masuk? Oh belum. Belum, ini cukup masuk ini. Sebentar lagi. Masih belum. Tangannya kedua masih di luar. Jordan mengangkat kepalanya untuk menahan. Seat belt sudah dapat. Ya rupanya Denny. Satu di bawahnya, satu di bawah ketiak. Oh belum juga. Masih ada apakah? Jordan masih terus bertahan. Dan Denny dan ronde pertama sudah berakhir. Permainan yang hebat dari Denny. Dia sudah jatuh berkali-kali, sudah hampir habis. Ya. Tapi masih bisa membalikan keadaan Ya. dengan back mount-nya di saat terakhir. Tapi kelihatannya Denny sempat shock, kaget ya menerima Betul. pukulan dari Jordan ini karena cukup berat pukulannya Jordan. Menurut ini. saya apabila itu tidak dihabiskan, ini merupakan kesalahan taktis. Iya. Dia seharusnya tadi pada saat dia jatuh, kalau dia cepat berpikir, cepat turun cepat. Nah ini dia dengkul yang tadi kita sudah lihat dan cukup kesakitan ini. sudah masuk. Nah di sini mestinya langsung masuk ini ya. Betul. Dia harusnya langsung masuk, pukul saja langsung. Nah tapi dari situ dia kalau mau melakukan ground and pound itu tidak harus dari posisi mount, tapi dia harusnya bisa melakukan hammer fist terus Bergeser. dari sini, lanjutkan terus hammer fist. hammer fist, Tapi ya. tapi kenapa kok sepertinya dia kebingungan antara keputusan wasit apakah akan dihentikan apa tidak? Ya. Nah, mari kita lihat di ronde kedua ini. Ya. Ronde kedua ini saya rasa juga ronde yang sangat menarik untuk kita simak ya. Di mana kemampuan keduanya akan saling menunjukkan kemampuan kebolehannya nih. Betul. Denny kita lihat memang dapat dengan ground game-nya masih bisa membalikan keadaan. Dan Jordan yang kita sudah tahu dengan pukulan-pukulannya, uppercut-nya baik dari clinch atau dari jarak pukul. Dan ronde kedua sudah dimulai. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan kedua fighter ini. Denny masih dengan posisi dengan stance karate, maju mundur. Saya tidak melihat justru tipikal dari seorang Muay Thai sejati dari Denny ya pada malam hari ini. Denny ini memang lebih banyak background-nya karate, Pak. Oh, karate. Bung Ivan. Dia memang sepertinya ini juga kan sama memang stance-nya, bounce ya. in and out gitu, Ya, keluar ya. masuk. Ya, kalau dia bisa menjaga jarak terus menerus dan kemudian bisa masuk keluar. Nah, ini dia dengan dia mengganti strategi, low kick. Betul. Jordan masih berusaha mencoba masuk ke jarak pukulnya. Nah, kita lihat sepertinya dia juga kok dengan permainan ground tadi apakah bisa saja Jordan ini menjadi lebih lelah. Iya, kelihatannya demikian. Kelihatannya Jordan cukup menghindari permainan ground ya. Iya. Kelihatannya. Dia sebetulnya kalau dari permainan sebelumnya begitu dia masuk ke ground, dia akan cepat kembali ke atas. Dia tidak akan ngeladenin main di atas. Dia memang dan sebetulnya sebagai seorang petinju, seorang stand up fighter, apabila di take down dia harusnya masuk ke bawah saja. Nah, ini dia bermain dari sini posisi clinch, uppercut masuk. Itu hati-hati dengan strateginya sepertinya dari situ. Kelihatannya beberapa kali uppercutnya Jordan masuk ini kepada Denny ini. Betul. Nah, ini overhand tidak masuk, dia langsung masuk. Oh, dapat double underhook. Ya. Oh, tidak. Dia berhasil pummel menjadi over under. Nah, ini dia. Over under dan masuk dari clinch itu, dia serang dari clinch ini. Karena biasanya dari takedown Denny Arif banyak melakukan takedown dari posisi clinch ini. Sepertinya dia coba bermain dia masuk ke posisi dalam. Oh, itu dia overhand right, masuk lagi telak. Ya, telak. Takedown lagi. Oh, berhasil kali ini takedownnya. Ya, posisi kita lihat side submission control. ya. Jordan Hilapok harus cepat berdiri. Oh, up kick dari Jordan Hilapok. Dia harus bertahan dan kembali posisi berdiri. Dia dibiarkan berdiri oleh Denny Arif. Cukup melelahkan nih, kelihatan sudah mulai Keduanya sepertinya sudah mulai lelah nih. lelah. Nah, ini masuk
uppercut lagi. Ya. Oh, masuk hook kanan dari Danny Arif. Denny. Masuk dari Oke. jabnya. Nah, mari kita lihat apa masuk dengan Yordan Hilapok dengan stiff jabnya, dan dia sudah mulai terlihat ya. Ya. Dia memojokkan sedikit tapi dengan overhandness yang semakin liar. Ya, Masuk dari posisi clinch. Ya, kelihatan masuk dari Denny ya. Dari Danny Arif. Masuk lagi. Kelihatan Denny- sudah cukup lelah ini Yordan ini. Danny Arif sepertinya mulai membalikan keadaan ini. Ya. Ya. Jordan cukup lelah kelihatan. Mudah-mudahan kita bisa lihat tampilan dari Jordan meningkat pada ronde kedua ini. Tangannya sudah berada di bawah terus nih. Sudah mulai lelah dia. Lelah dia. Kita lihat. Nah, mau masuk lagi, hampir Ya, tidak masuk ada. ke posisi ini dan dia mulai jatuh. Take down, kita boleh lihat. Benar, Yordan sudah semakin lelah dan take down defense dia juga sudah semakin berkurang. Biasanya sebagai seorang petinju dia punya double cover ya. Sama sekali tidak ada juga ditunjukkan oleh Jordan ya. Biasanya kalau double cover memang jarang dibuat, Bung Ivan. Oh, Karena jarang double cover ini, apalagi kalau dia sudah menghadap double cover, biasanya kalau dia sudah di atas begitu dalam posisi double cover, dia akan sangat rentan untuk orang kemudian shoot dan Ya, maju ke ambil. posisi take down-nya itu. Ya. Jadinya juga oke, kalau apabila lawannya memang come up dengan flurry, dengan pukulan yang beruntun, itu tidak apa-apa. Tapi dalam posisi yang biasa, 1-2 atau dengan jab straight, dia juga nanti biasanya itu merupakan pancingan untuk kemudian melakukan takedown. Ya. Dari Belum sini, ada- oke, belum- 1 menit tersisa. Ya, belum ada penyelesaian berarti ya. 1 menit tersisa. Apa yang kita lihat dari sini? Yordan tidak menahan postur juga, sepertinya dia juga sudah terlelah. Denny dari sini justru dia bisa tegak kemudian melakukan ground and pound. Banyak sekali ground and Banyak pound yang sekali bisa lakukan. gerakan-gerakan lanjutannya ya. Tapi tidak Betul. dilakukan oleh Denny ini. Betul. Dia fokus kepada muka daripada Jordan saya. Seharusnya dia bisa berdiri lalu kemudian mengambil kaki atau leg-nya ya. Betul. Comeback ya. Tapi dari sini sendiri, Denny sendiri dia tidak menggunakan cage dengan efektif. Dia seharusnya Denny itu bisa mendorong Yordan, kepala Yordan Betul. ke arah cage, Cage, ke pojoknya ya, ke sehingga pojok. dia tidak punya ruang untuk bergerak kepala dan upper body-nya dan Betul. bagian atasnya. Dari situ ground and pound juga akan jadi bisa lebih efektif. Betul, betul. Apabila lawan tetap bisa digunakan, apabila lawan juga tidak digunakan di kepala itu pada posisi yang menggunakan kepala sebagai tumpuan. Apabila ini sudah kena ke bagian upper body-nya itu dia bisa malah menggunakan cage sebagai tumpuan. Ya, memang dalam situasi seperti ini para petarung kan tekanan pressure yang cukup tinggi ya. Iya. Kadang-kadang dia harus berpikir dengan keras agak menyulitkan ya. Dan ronde kedua berakhir. Sepertinya ronde kedua ini memang milik dari Danny Arif. Ya. Memang dia bukan ini ya. Dia adalah seorang contender. Dia bukan main-main. Ya. Kita sudah lihat. Dia memang punya mental baja. Dia sudah digoyah di ronde pertama. Hampir saja habis. Saya pikir tadi sudah habis, tapi tetap saja dia bisa kembali di Ya. ronde kedua. Di ronde kedua ini kelihatannya seimbang apabila digabung dengan ronde pertama ya. Kondisinya sama-sama 1-1 ini kelihatannya. 1-1. Satu-satu ya. Tapi ingat, ini pertarungan ini one fight akan dinilai secara keseluruhan, bukan ronde demi ronde. Ya, betul. Tapi lihat. dengan takedown yang ada dan kemudian knockdown yang ada dan dan hampir near finish yang sudah ada, saya rasa ini memang sampai dengan ronde kedua ini masih seimbang. Masih seimbang, betul. Kita lihat nanti di ronde ketiga siapa yang memiliki fisik lebih prima. Saya rasa itu akan lebih menguasai di ronde ketiga ini. Dan terlihat kalau kita lihat dari sini, Danny Arif masih lebih segar. Dia masih lebih segar. Yordan Hilapok sepertinya sudah kehabisan tenaga. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di ronde ketiga ya, ini. Bung Bram, usia mereka ini terpaut 6 tahun, Bung Bram. Jadi Denny memang kelihatan lebih prima, lebih fisiknya lebih. Saya setuju, Bung Ivan. Dan kita lihat Denny masuk. Baru Ya, saja kita bisa masuk. straight kanan mendarat dengan telak. Uppercut dan masuk. Ya, hampir. Hampir. Hampir Dan saja. dia masuk ke clinch dan mendapatkan Ya. double underhook. Dan Iya, pasti masuk di takedown. Takedown dia Gampang masuk dengan lagi. takedown dari posisi double underhook ini. Tapi apakah Denny masih bisa melanjutkan dari posisi takedown ke submission ini ya? Mungkin tidak perlu submission. Dia dari sini bisa masuk ke ground and pound. Ke ground ya. Dia dari sini sudah passing the guard, sudah melewati kakinya. Ya, ini hampir dia bisa lakukan ini. Kakinya bisa masuk dari lutut kiri. Masih bertahan, dia masih bisa berubah. Berbahaya, tangannya bisa diambil. Dari sini, dilewati, pass the guard.
Jordan sepertinya mencoba untuk melakukan triangle, tapi karena justru berbalik. Dan Denny Arif mendapatkan posisi mount. Ya, apakah bisa Denny memanfaatkan posisi ini ya? Dari sini dia bisa melakukan di sini dia sudah melakukan ground and pound. Apabila dia bisa menghabisi ronde ini dari posisi ground and pound ini terus bisa saja. Tapi itu tangan sebelah kiri itu sudah. Ini berbahaya sekali hampir saja diambil untuk Ambar, tapi dia berbalik. Berbahaya sekali. Dan ini ground and pound dari posisi ini. Dan sudah diratakan. Jordan Vilapok sudah semakin dalam posisi yang sangat semakin sulit, berbahaya. Sudah berbahaya ini. Apabila tangan Denny masuk melalui leher atau neck ya. Sudah masih belum masuk, tapi masih dipukul dengan ground and pound terus. Ini sudah kakinya. Sudah. Handuk sudah dilempar oleh Yohan Mulia dari corner dari Jordan Vilapok, dan Denny Arif memenangkan pertandingan contender fight ini. Dan kita akan melihat rematch dengan sang juara Paul Lumihi. Memang posisi ini menguntungkan dari Denny karena Jordan kelihatannya kalau bermain di bawah itu grappling dan sebagainya agak kurang ya kelihatannya ya. Memang Jordan sebetulnya di awal-awal dia bisa menahan takedown defense-nya, tapi begitu sampai ke bawah Jordan itu sepertinya masih kurang. Dia tidak bisa untuk cepat kembali ke atas dan kembali posisi tinjunya. Betul. Sayang sekali apabila dia bisa bertahan dan kembali ini akan menjadi pertarungan back and forth, jual beli, bolak-balik yang akan sangat seru. Betul. Akan bisa lebih seru lagi. Dan ada satu keputusan yang sangat bijak dari pelatih Jordan untuk mengakhiri pertandingan karena untuk keamanan dan keselamatan para petarungnya ya. Betul. Ini penting dalam dunia sport ya. Ya betul. Baiklah pecinta One Pride, wasit David Kraft menghentikan pertarungan pada ronde ketiga menit ke-1 lewat 33 detik dengan kemenangan TKO atau lempar handuk menggunakan teknik ground and pound dari sudut biru Denny Arif. Oke, selamat Denny Arif. Kemenangan Anda pada malam hari ini membayar lunas kekalahan Anda atas Paul Lumihi di beberapa bulan yang lalu. Di awal babak tadi Anda juga sempat bermain cukup berhati-hati. Bagaimana pendapat Anda tentang lawan Anda tadi? Bang Jordan tenaganya sangat kuat, dia petinju bagus. Tapi malam ini saya pemenangnya. Anda bisa saksikan di screen di belakang Anda ketika momentum ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pukulan tadi saya tempat terjatuh, pukulan Bang Jordan sangat kuat karena dia memang berasal dari olahraga tinju. Tapi saya sudah berlatih taktik, waktu dia menyerang saya curi ke bawah. Dan selamat sekali lagi untuk kemenangan Anda tentu saja Denny Arif. Congratulations, selamat.